apa namanya tahap akhir ya bagi saudara semua untuk mempelajari, mengenali lebih jauh, lebih dalam tentang mata kuliah bola voli, ya baik dasar maupun lanjutan. Nah, pada mata kuliah lanjutan ini, saudara ya semua di samping dituntut ya untuk mendapat atau memiliki keterampilan bola volinya itu lebih baik, ya tentu harus ada kemajuan ya dibanding dengan dasar dulu. Ya, lebih baik dibanding dengan pada tingkat dasar itu. Ya, keterampilan yang lebih baik. Ya, di samping itu tentu yang paling penting adalah bahwa ini merupakan fase persiapan bagi saudara semua ya untuk menghadapi nanti akan ada praktek lapangan di sekolah ya. Praktek lapangan di sekolah sebagaimana saudara tahu dalam ya melihat dalam kurikulum yang ada itu ya, kemudian yang sudah dilakukan, yang sudah berjalan sampai hari ini ya, senior saudara semua untuk melaksanakan PL itu. Nah, untuk PL itu tentu adalah apa namanya saudara semua dipersiapkan ya dalam berbagai hal, termasuk adalah soal bagaimana mengajarkan ya kalau berhubungan dengan cabangan olahraga ini, bagaimana mengajarkan olahraga yang masuk dalam kategori pembelajaran itu tadi ya diberikan bekal ya bagaimana mengajarkan olahraga kalau itu pilihannya bola voli, tentu olahraga bola voli itu secara sistematik, secara terurut dengan baik ya, sistematikanya itu terpenuhi dengan tahapan-tahapan yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai guru ya dalam proses pembelajaran agar anak itu dapat termotivasi dengan baik ya dalam belajar nantinya itu. Jadi sehingga perlu dirancang sebuah proses pembelajaran itu sedemikian rupa. Nanti akan saya perjelas itu kaitan dengan pembelajaran dan latihan untuk pengembangan atau penguasaan teknik itu ya melalui PowerPoint yang sudah saya berikan sebelumnya itu. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya tujuan pembelajaran itu. Di samping keterampilan perlu ada peningkatan itu, ya. Yang sekarang itu kan yang sedikit yang memang kita semua tentu menyayangkan kondisinya barangkali mungkin akan berbeda ya seperti sebelum masa pandemi. Ya, sebelum masa pandemi anak-anakku semua atau adik-adik semua bisa ya mendapatkan apa namanya proses latihan ya belajar dan latihan itu di lapangan ya di lapangan sebagaimana mestinya itu dilakukan. Jadi itu dapat dilakukan. Nah itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi untuk tahap pembelajaran ini ya jangan kita apa namanya mengabaikan soal kualitas skillnya tadi, keterampilan bola volinya itu tadi. Kalau bicara soal skill keterampilan bola voli itu tentu bicara tentang bagaimana teknik itu bisa dimiliki ya teknik bola voli yang sudah diperkenalkan itu ya dimiliki tentu sudah pasti melalui proses belajar dan latihan karena memang untuk penguasaan sebuah teknik itu selalu akan dilalui melalui proses belajar dan latihan ya jadi ada belajarnya untuk apa namanya mengenali lebih banyak kemudian melakukannya melalui latihan-latihan yang berulang-ulang itu sehingga dapat dikuasai keterampilannya itu. Kenapa itu diperlukan? Ya, karena nanti saudara semua ketika berpraktek ya tentu tidak mungkin saudara ya mengajarkan bola voli tanpa pemahaman itu ya sistematikanya apa yang harusnya diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat umur. Jadi kemungkinan praktek itu saja bisa di SMP dan bisa di SMA. Jadi memang untuk kita praktek PL itu ada di SMP dan ada di SMA. Nah itu dengan perbedaan usia yang cukup jauh itu SMP SMA itu, nah itu ada apa namanya ada hal-hal yang di apa namanya diberikan di satu
satu tingkatan, tetapi tidak dilakukan pada tingkatan yang lain. Ya, jadi itu perlu menjadi perhatian. Nah, nanti akan kita perjelas hal itu. Jadi ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian ya, saudara semua para mahasiswa. Ya. Nah, pada masa pandemi ini kita terbatas gitu. Kita paham semua ya. Para dosen mengerti akan kondisi ini. Tetapi ini harus kita lalui. Kita harus melakukan sesuatu dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang dengan pendekatan yang berbeda, sehingga ya para mahasiswa juga bisa melakukan hal-hal yang mengarah kepada apa yang kita inginkan tadi. Ya, kami dari tim teaching tentu ini akan selalu berkoordinasi untuk merancang ya setiap pertemuan perkuliahan melalui daring ini ya, itu bisa memberikan ya sesuatu kepada saudara semua yang ikut dalam mata kuliah ini ya, bekal baik dalam hal pengetahuan pemahaman, termasuk juga tentu upaya-upaya perbaikan kualitas ya keterampilan dasar bola voli itu yang harus dimiliki. Ya, pada dasar Anda sudah diberikan latihan-latihan ya teknik dasar bola voli itu, tapi kami yakin masih banyak yang yang belum sampai kepada ya apa yang kita inginkan dalam arti kemampuan, keterampilan, skill-nya itu. Nah, pada kelompok ini ya, bagi saudara yang masih lemah dalam hal penguasaan skill-nya ini, tentu harus ya berlatih lagi ya secara mandiri, berteman juga boleh. Saya kira kalau dekat dengan temannya, upayakan cari bola, pinjam bola, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ai, untuk bisa melakukan latihan berkelompok-kelompok kecil. Saya kira itu bisa dilakukan berdua, bertiga, berempat, ya, tapi tetap dengan kewaspadaan kita untuk ya tidak mengikuti protokol kesehatan ini agar terhindar dari terkena penularan virus COVID ini. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian semua. Nah, sekarang kita lihat coba terkait dengan materi terakhir yang saya sampaikan itu, ini untuk memperjelas apa yang telah saudara ketahui melalui perkuliahan sebelumnya. Ya, kita lihat ini, jadi yang PowerPoint ini di judulnya saja optimalisasi pembelajaran dan latihan teknik dasar bola voli. Ya, terus lanjut Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa semua cabang olahraga yang masuk dalam kategori pembelajaran pembelajaran ya yang sama dengan bola voli, misalnya ini kan ada juga mata kuliah sepak bola, pembelajaran sepak bola, pembelajaran senam dan lain sebagainya, ya. Nah, setiap olahraga itu, apapun itu, ya, itu memerlukan ada 4 komponen pokok yang perlu, ya. Saudara kenal, pahami dengan baik. Ini yang 4 komponen pokok ini. Perlu sedikit dulu dikenal bahwa bola voli ini bisa digunakan pertama untuk olahraga prestasi, sudah pasti ya, sebagaimana yang tahu semua bahwa bola voli itu dikompetisikan ya sampai ke event dunia ya, itu olahraga kompetitif, jadi bola voli ya. Nah, apalagi itu digunakan juga pada tingkat olahraga sekolah. Olahraga sekolah itu bisa juga dikompetisikan ya, kompetisikan antar sekolah. Sebagaimana kita tahu, ini sudah bekal untuk olahraga prestasi yang tingkat tinggi itu ya. Jadi ini adalah jalurnya begitu. Jadi sebelum menuju pembinaan prestasi dengan yang tingkat tinggi, katakanlah untuk event-event internasional itu, ya tentu perlu ada dulu pembinaan sesuai dengan jenjang usianya. Ini olahraga kompetitif ya pada tingkat sekolah, ya. Kemudian yang ketiga, olahraga bola voli juga bisa digunakan sebagai olahraga rekreasi. Nah, kalau olahraga rekreasi sudah pasti tuntutannya jauh berbeda dengan olahraga yang kompetitif itu, ya. Nah, jauh berbeda sekali. Pada olahraga rekreasi kita bisa bermain, melakukan gerak apa adanya saja, apa yang kita senang
apa yang bisa kita lakukan ya seperti itu ya. Sehingga intinya bahwa olahraga rekreasi itu kan tujuannya untuk kesenangan, kegembiraan ya, sehingga terhibur ya, dan dan bisa melakukan berbagai bentuk gerak sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Nah, itu 3 kategori apa yang bisa digunakan permainan bola voli ini. Nah, kita fokus pada olahraga yang kompetitifnya. Di olahraga kompetitif kita harus memiliki 4 komponen ini yang saling berkait satu sama lain. Ini kan sudah dikenal sebelumnya, ya. Lanjut, Ti, kita cari lihat, Ti. Nah, kita lihat ya 4 komponen ini. Ya, anak-anakku semua, bahwa bola voli itu, kalau ciri bola voli itu sebenarnya adalah di teknik gitu. Ya, teknik bola voli itulah yang membedakan antara olahraga bola voli dengan olahraga yang lain, dengan bola, dengan basket dan bulu tangkis dan lain sebagainya. Di teknik, maka saya sebut ya teknik itu adalah teknik dasar, itu karakteristik daripada permainan bola voli itu. Ya, untuk bisa menguasai teknik, ya, tidak bisa kita mengabaikan fisik. Nah, ini bagaimana keterkaitannya itu, ya. Teknik itu bisa dikuasai ketika fisiknya juga mendukung. Ya, ada teknik yang sederhana, yang mudah dimiliki, ya, tanpa dukungan fisik yang berat. Contohnya misalnya passing, ya, passing bawah itu dengan keberadaan yang ada sekarang yang saudara miliki para mahasiswa, Anda bisa berlatih teknik itu, ya. Melakukan ke dinding sendiri dan lain sebagainya, ya, bisa dilakukan. Nah, lihat bagaimana bedanya dengan melatih smash, ya, spike. Spike itu tidak akan bisa dimiliki tanpa dukungan kemampuan loncat. Loncat itu adalah fisik, ya, physical conditioning-nya. Tanpa dukungan itu jangan berharap bahwa teknik smash itu bisa didapat. Tidak bisa, ya, memukul bola. Mengapa begitu? Karena memang tuntutan, ya, teknik smash itu tentu sesuai dengan aturannya. Dia main di lapangan, ada net yang tinggi dari kita, jauh lebih tinggi dari kita harus meloncati itu, ya, melewati itu dengan tangan pemukul. Nah, itu memerlukan ada dukungan loncatnya, ya, dan lain-lain. Banyak lagi aspek-aspek fisik yang lain yang diperlukan. Untuk smash itu perlu loncat, ya, power yang kita kenal dengan daya ledak itu, perlu kelenturan tubuh, karena orang memukul itu tidak seperti tongkat naik ke atas, tetapi dia melengkung di atas, ya kan? Kemudian didukung oleh koordinasi gerak. Teknik itu adalah, ya, memiliki koordinasi gerak yang tertinggi untuk teknik smash itu dibanding teknik-teknik yang lain. Tersulit dilakukan, maka dia harus dengan kewaspadaan yang tinggi, dengan kehati-hatian, dengan sistematika untuk bisa mendapatkan teknik spike smash itu. Nah, kemudian bicara tentang aspek lainnya, komponen lainnya, taktik. Taktik ini kan kebutuhan untuk kompetisi. Kalau tidak kompetisi, tidak perlu taktik. Ya, taktik itu adalah kebutuhan kompetisi. Taktik itu kan sebenarnya gerak yang diisi akal itu sudah menjadi taktik. Siasat. Ya, siasat, upaya mengecoh, menipu lawan, ya, itu akal, pikiran, ya, dari masing-masing kita. Tetapi harus didukung oleh fisik dan teknik. Taktik tidak jalan ketika tidak didukung oleh fisik, tidak didukung oleh teknik. Ya, ingat ya, jadi taktik itu tidak akan bisa kita dapat taktik tim, taktik individual ketika tidak didukung oleh fisik dan teknik. Jadi kuncinya fisik dan teknik itu. Nah, kemudian bagaimana dengan mental? Mental ini kan ibaratnya dia pengikat untuk semua ini. Ya, bagaimana berlatih kalau tak punya mental yang baik? Ya, tidak bisa meningkat. Ya. Jadi mental itu berhubungan dengan semua, dengan taktik, dengan teknik, dengan fisik, yaitu semua. Anda lihat bagaimana panahnya ditimbal balik gitu, ya. Taktik itu harus didukung oleh teknik, harus fisik. Latihan taktik juga bisa memperbaiki fisik, latihan teknik bisa memperbaiki fisik, ya.
mental juga diperlukan dalam latihan fisik. Begitu, ya. Latihan fisik juga bisa memperbaiki mental. Ya, nak. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bagaimana keterkaitan ini. Nah, 4 komponen ini juga diperlukan di cabang-cabang olahraga yang lain. Apanya yang berbeda? Yang berbeda itu adalah porsinya yang berbeda. Kebutuhan, ya, persentasenya yang berbeda. Ya. Nah, lanjut. Nah, apa yang menjadi teknik dasar? Ini yang saya katakan tadi ini. Ini karakteristik permainan bola voli, karakteristik cabang olahraga ini. Apa ciri dari permainan bola voli ini? Cirinya yang terutama, ya. Nah, ketemu dia di yang lain tuh. Mana ada pas atas, pas bawah. Servis ada istilahnya, tapi karakternya berbeda itu. Ya, misalnya di tenis ada juga servis. Di bulu tangkis ada servis. Smash juga ada. Ya. Block, defense, ya. Ini teknik-teknik yang dipelajari yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Lanjut. Nah, tahapan ini. Ya, ini tahapan pembelajaran teknik. Ini perlu dipahami bahwa dalam teknik itu adalah gambaran kualitas gerak, ya, peningkatan kualitas gerak. Jadi untuk mendapatkan teknik yang terbaik itu kita kenal dengan yang nomor 4 itu, ya, otomatisasi. Apa yang dimaksud dengan otomatisasi? Gerak itu dia akan berlangsung dengan cepat, itu terkesan seperti otomatis gerak itu. Ya, misalnya contoh ketika orang melakukan smash itu kan bermacam-macam bentuk kesalahan, ada bola yang tidak pas dipukul pada telapak tangan, ada yang tidak sampai dipukul di ujung tangan. Itu kan masih ada kelemahan-kelemahan dalam apa yang kita kenal dengan timingnya tadi itu. Jadi gerak otomatis itu dia akan memperkecil, ya, kebutuhan konsentrasi pikiran dalam melakukan gerak atau teknik itu sendiri. Nah, kita kembali ke bawah terlebih dulu. Pada tahap awal, saudara semua, anak-anak akan belajar pada tahap yang pertama, itu apa yang dikenal dengan tahap pengenalan, penemuan. Apa yang dimaksud itu? Dia memahami konsep gerak daripada teknik itu sendiri. Ya, konsep geraknya misalnya dia servis. Ya, seperti apa servis itu dilakukan, dia kenali terlebih dulu. Ya, dari konsep geraknya ada struktur gerak orang melakukan servis itu juga dikenali. Sudah kenal, kemudian dia lakukan. Ya, kenal seperti apa orang melakukan servis itu. Kemudian dia lakukan sendiri, dia cobakan sendiri. Nah, itulah yang pada tahap kedua. Masuk ke tahap kedua ini sudah ada di situ latihan-latihannya, ya, uji coba, drillnya, trial and error-nya di situ. Dia apa yang dikenal tadi, orang servis itu berdiri, 2 kaki, 1 di depan, ya, bola diangkat ke atas, lambung, kemudian dipukul oleh tangan yang berbeda. Ya, dipukul. Itu secara konsep dipahami. Ya. Itu secara konsep gerak itu dipahami oleh setiap orang yang belajar itu. Maka itu diperkenalkan terlebih dulu, ya. Pengenalan itu bisa ya melalui gambar, melalui video dan lain sebagainya. Kemudian uji coba ini melakukan. Jadi apa yang dikenal tadi belum tentu, belum jaminan untuk bisa dilakukan. Maka dia melakukan itu, bisa enggak saya melakukan apa yang saya kenal tadi, geraknya, proses geraknya, bisa enggak saya lakukan? Nah, pada tahap kedua itu dia akan melakukan uji coba. Uji coba itu berulang-ulang, ya, sampai dia mengenal betul, ya, apa yang dikenal di awal itu dapat dilakukan pada tahap kedua. Ya, pada tahap kedua dapat dilakukan. Pada tahap ketiga terjadilah latihan-latihan yang lebih intensif. Ya, latihan ketiga itu. Maka apa yang diinginkan pada tahap ketiga itu adalah stabilisasi gerak teknik itu. Kalau Anda misalnya disuruh melakukan misalnya servis ya 10 kali, masuk ke 10-10-nya. Kalau Anda disuruh misalnya dites oleh Ibu Ai, masukkan bola ke dalam satu lingkaran melalui passing bawah 10 kali, masuk 10 atau mungkin ya minus 1 atau 2, ya. Artinya itu sudah mengarah apa yang dikenal dengan stabilisasi gerak teknik gitu. Itu yang dikenal dengan kekonstanan teknik. Itu adalah ciri daripada koordinasi gerak yang dimiliki seseorang. Pada tahap keempat, akibat ini dilakukan berulang-ulang, maka apa yang kita kenal
ya pada tahap berikut itu kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan otomatisasi gerak. Otomatisasi gerak itu kita simple, tanpa berpikir panjang kita mampu melakukan. Ya, gerak itu karena dia sudah terpanggil saja, karena dia sudah terbiasa dilakukan, maka terjadilah secara otomatisasi gerak. Ya, itu pada tahap keempat. Itu yang kualitas koordinasi yang terbaik itu. Ya. Berikut, lanjut. Nah, pada berikutnya ini kita lihat. Ini yang belum banyak yang belum dipahami ya oleh orang-orang ini, termasuk orang olahraga sendiri ini. Ya, Bu Ai, kalau terkait dengan ini nih. Teknik dan koordinasi. Skill itu berada di tengah. Skill itu adalah gabungan dari semua komponen yang berhubungan dengan teknik itu, ya. Teknik. Halo? Kenapa dia putus nih? Ya Pak, nggak apa-apa, lanjut. Oh, lanjut. Apa dia ti? Apa ti? Nggak kedengaran kok Pak? Masih. Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Masih. Ya. Tapi connect kan di? Halo? Connect Pak, suaranya kedengaran. Oh, kedengaran suara ya. Pak, lanjut aja ya. Masih. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Jadi Pak. Tunggu. Tadi sampai di mana tadi ya? Sampai dengan skill, Pak. Oh ya, skill ya, betul. Jadi skill itu keterampilan itu. Teknik adalah gerak. Teknik adalah koordinasi. Ya. Jadi teknik itu menggambarkan gerak, kemampuan gerak yang dimiliki seseorang. Kemampuan gerak yang bagaimana? Kemampuan gerak yang terkoordinasi, ya. Teknik itu menunjukkan kalau di dalam olahraga kita mengenal, yang kita perkenalkan itu ada yang berapa? Yang 6 itu adalah teknik dasar, namanya basic teknik, ya. Basic teknik itu yang dasar-dasar keterampilan yang dipelajari di dalam setiap cabang olahraga yang ada. Jadi masing-masing cabang olahraga itu ada basic tekniknya itu. Ya. Nah, teknik adalah koordinasi, teknik adalah gerak. Ya. Nah, kesemua itu teknik didukung oleh fisik dan psikis. Karena dia memerlukan gerak, ya, fungsi tubuh kita ini, yang didukung didukung oleh kemampuan pikiran kita juga. Jadi orang belajar berlatih teknik tidak bisa tanpa ada kontrol dari otak, ya. Nah, teknik itu mencirikan ada koordinasi gerak. Contoh tadi ada koordinasinya yang tingkat kesulitan tinggi, ada yang rendah. Orang melakukan passing itu rendah sekali koordinasi geraknya itu, ya, kan terlihat. Tetapi orang melakukan smash itu sangat tinggi di dalam bola voli. Kalau kita bandingkan lagi yang lain, orang melakukan tingkat koordinasi yang luar biasa, kan kita lihat dalam akrobat yang dilakukan oleh banyak orang, ya kan? Para yang terampil itu, misalnya di olahraga senam dan lain sebagainya. Di kita saja misalnya di olahraga takraw yang memukul bola itu di atas bukan tangan lagi, tetapi kaki. Ya, itu luar biasanya ketinggian tingkat koordinasi. Kita bayangkan betapa sulitnya itu dilakukan, betapa tingginya tingkat kontrol, ya, oleh fisik maupun psikis. Tanpa melibatkan aspek psikis, kontrol geraknya itu, maka fatal itu jadinya, ya. Nah, semua teknik adalah gerak, semua teknik itu menggambarkan koordinasi, itu semua yang didukung fisik itulah yang dikenal dengan skill, keterampilan itu. Jadi ada keterampilan rendah, keterampilan itu pada tahap koordinasinya rendah, dan ada yang tinggi. Ya, ini perlu dikenal. Ini untuk semua, ya. Olahraga itu akan ketemu seperti itu. Lanjut, Ti. Yang berikut, Ti. Pak. Ya, ini fungsi koreksi ini sudah diperkenalkan ya sebelumnya ya. Ya, ini sudah ini. Jadi koreksi. Masuk kita ini. Koreksi ini kaitannya dengan pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran dan latihan. Koreksi kalau kita sebagai guru, terutama sekali kalau di dalam pembinaan olahraga kita kenal ada
oleh coach, oleh pelatih gitu, ya perlu memiliki kemampuan ini. Kesalahan teknik itu tidak boleh kita biarkan berlangsung lama, maka kita butuh koreksi. Pada saat kita melihat ada kesalahan, langsung kita betulkan itu, ya. Oh, itu salah. Ya, nanti akan kita berikan petunjuk untuk memperbaiki itu, ya. Kesalahan-kesalahan itu. Kita lihat fungsinya. Yang pertama, perbaiki betul kesalahan gerak secara detail, yang tahu akan kesalahan orang lain untuk menghindari terjadinya kesalahan akut, ya kesalahan yang sudah melekat gitu, ya, sudah menjadi kebiasaan, ya. Kemudian berikut meningkatkan efisiensi dan efektivitas gerak. Teknik itu yang dikuasai dengan baik, ya, maka itu akan membuat efisiensi gerak maupun tenaga yang digunakan, ya. Dan efektivitas sudah pasti tentu sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Meningkatkan kualitas teknik yang dipelajari. Berikut faktor penentu kemampuan koreksi. Nah, kemampuan koreksi, ya. Ini apa yang kita ceritakan di awal tadi, sebenarnya ini adalah merupakan bekal bagi saudara semua para mahasiswa ketika Anda mengajar itu kan nanti teknik-teknik dasar itu perlu Anda memiliki, ya, keterampilannya, ya, yang Anda lakukan itu, Anda mendapatkan kemampuan skill teknik yang baik, itu adalah bekal, ya, itu adalah pengalaman yang akan berguna bagi Anda nanti dalam melakukan koreksi itu, ya. Jadi pemahaman teoritis tentang faktor yang berhubungan dengan teknik yang dikoreksi, ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana kaitannya dengan fisik, psikis, berkaitan dengan koordinasi, itulah yang dimaksud dengan pemahaman itu tadi, ya. Kemudian berikut yang kedua, pengalaman gerak tentang teknik yang dikoreksi. Nah, pengalaman gerak itu sudah pasti saudara semua sudah mendapatkan pembelajaran pada tahap pertama, ya. Ada belajar dasar bola voli. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik sudah pasti, ya. Ada juga dia pinter, dia terampil, memiliki skill yang baik, tetapi bagaimana, ya, mengkomunikasikan, ya, Anda di dalam memberikan koreksi itu kan butuh juga kemampuan berkomunikasi, ya, yang baik. Kemampuan memberikan contoh yang tepat. Nah, ini contoh yang tepat. Kalau udah didukung pengalaman biasanya dia sulit, ya. Jadi makanya ada proses belajar, ada proses latihan, sudah pasti butuh umpan balik. Itu yang kita kenal dengan koreksi, ya. Berikut. Habis, Pak. Habis sih? Yes, Pak. Ya. Jadi inilah yang tempo hari disampaikan oleh Ibu Ai dan Bu Tuti, dan juga ada anggota tim yang lain, Pak Sepriadi. Jadi dalam rangka itu, saudara semua, para mahasiswa, ini yang penting, ya, saudara kenali, saudara pahami dengan baik. Jadi sehingga kemampuan saudara itu, karena saudara tahu bahwa saudara dipersiapkan, ya, pada proses pendidikan saudara lalui selama 4 tahun itu diberikan cabang-cabang olahraga kepada saudara, agar saudara itu memiliki, tidak harus ahli terampil, ya, semua, tetapi tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita temukan baik di masyarakat maupun di sekolah, gitu, ya. Nah, apa olahraga yang diberikan di sekolah? Kalau bisa tentu ya jangan ada minus daripada saudara dalam hal pengenalan, ya. Terampil tingkat rendah saja cukup, tidak perlu terampil tingkat tinggi, ya. Kalau mau berprestasi, maka yang 4 tadi itu harus dikuasai dan dimiliki, dilatih dengan baik, ya, keempat-empatnya tadi itu. Tetapi untuk mengajarkannya itu tentu ya saudara memiliki pengalaman gerak, mampu memberikan contoh, karena kalau masih muda, kalau diminta oleh anak-anak, Bu, Pak, tolong kami tidak tahu dicontohkan, beri contoh. Nah, jadi tidak harus sebenarnya, tetapi karena gurunya masih muda, masih gagah, masih cantik, ya dituntut begitu, ya, Bu. Iya. Ya, jadi kalau kita bisa beralasan, ya misalnya kita carilah model pada anak-anak yang memiliki keterampilan itu. Itu juga bisa. Ini kan guru. Kalau guru itu kan bisa segalanya, ya kan? ya. Ya. Pada kesempatan ini kan kesempatan yang sangat baik sekali ini. Saya ada satu hal sebenarnya
Bu Ai dan Bu Tuti, Ya. apa namanya, ini meskipun itu apa namanya tidak bisa tatap muka, dengan pandemi ini terjadi pembelajaran daring ini, kita bisa mensinkronkan pertemuan dari satu kelas dengan kelas yang lain gitu. Karena apa namanya, kita kan bisa ekspor aja, ya nah, impor ya ke dalam seksi kita begitu. Seksi-seksi. Jadi dengan satu acuan, nah kita bisa sampaikan berikan kepada anak-anak secara menyeluruh gitu. Jadi ini kesempatan apa namanya, itu sebuah keuntungan. Kalau dibanding dengan tatap muka kelas kan harus ya memang ke lapangan dan ya terjadi perbedaan-perbedaan kadang-kadang di lapangan. Tapi ya itu kondisinya itu seperti itu. Oke, kita buka saja dulu, mungkin ada ini ada tanya jawab. Kalau apa namanya, kita persilakan kepada anak-anak dulu ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak menjelaskan materi. Oh iya, ada mau tambah dulu atau kita apa Silakan, dulu Bun. respon anak? Bunda. Oke, mungkin coba tanya dulu pertanyaan dulu, Ti. Nanti Bunda 10 menit aja bisa. Ya. Kalau boleh buka. Kita pertanyaan sama anak aja. Semuanya, mumpung ini kesempatan bagi saudara bisa bertemu dengan Bapak Prof dan Ibu Bunda, supaya mungkin ada pertanyaan, kendala, atau permasalahan yang saudara temukan selama perkuliahan kita sudah berjalan 6 pertemuan ini. Dipersilakan raise hand ya, silakan satu-satu. Silakan. Yuk, raise hand ayo, biar saya tahu mana yang angkat tangan. Ya. Buka deh videonya semuanya. Semuanya buka videonya, mic-nya di unmute kalau sudah mengajukan pertanyaan. Silakan. Yang fokus kuliah mendengarkan materi yang disampaikan, pasti ada pertanyaan mungkin saudara ini. Ada yang tidak paham, silakan. Satu-satu. Silakan, hands up, angkat tangan, yang mau apa? Mungkin ada yang ditanyakan. Udah usah takut, nggak usah ragu-ragu. Kalau nggak ada yang bertanya, kita yang bertanya. Ya, silakan, Mbak. Ya, untuk merancang dulu. Yes. Kalau ada mahasiswa yang bertanya, Dosen bertanya. Bunda yang akan bertanya ke mahasiswa. Pertanyaan, suruh mereka jawab. Ya. Oke, coba dibuka yang PowerPoint tahapan pembelajaran, Ti. Yang ada 4 tingkatan tadi. Yang sudah berjalan. 2000 sebelum ini, dua sebelum ini. Office Uti lagi error nih, mic-nya. Tadi keganggu dia koneksinya tadi, Ti. Yang berjenjang itu, Ti. Yang berjenjang. Yang tadi itu. Yang berjenjang, Ti, yang bertangga. Oh, yang ada otomatisasi tadi ya? Iya. Itu apa namanya? Nggak tahu Office Uti lagi error nih. Bisa di next, Bun. Sebentar, Uti pakai ini deh ke laptop undang ntar. Ini nyok, di masalahnya, Ti. HP-nya, HP laptopnya bermasalah, dasar. Oh. Sebentar. Apa ini? Yang tahapan tadi. Subscribe nanti sebentar. Oh, bentar ya. Oke, mahasiswa masih semua bisa mendengar? Yo, suaranya. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Mas, nah, hari hujan di sini. Masih standby di pembelajaran kan? Masih, Bunda. Masih, Bun. Oke. Ini aja deh. Gak usah di screen, tapi Bunda ini. Bentar. Optimalisasi. Kok kiringin Bunda Bunda nggak host. Bentar. Berarti suara udah nggak ada. Nih. Nanti di minimize saja. Oke, kita lihat lagi ya apa yang disampaikan Pak Prof. Karena tidak ada satupun yang bertanya. Kita lihat tahapan-tahapan dari pembelajaran dan penguasaan teknik dasar bola voli tersebut. Yang pertama itu kan pengenalan penemuan. Kemudian uji coba, yang ketiga adalah stabilisasi, yang keempat otomatisasi. Nah, saya ingin bertanya ini, Anda paham enggak dengan pengenalan penemuan itu? Tahap pertama, tahap kedua itu Anda paham enggak?
Paham, Bu. Ada yang paham? Tolong siapa yang bisa menjawab? Ada yang paham nggak? Yang pertama aja dulu. Mohon izin, Bu. Oke. Saya Ya, Febri silakan, Putra, silakan. Bu. Ya, silakan. Febri ya. Ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Menurut saya, Pak, di tahap pertama itu kita mengkaji teori, yaitu seperti passing atas, bagaimana teorinya, passing bawah, bagaimana juga teorinya yang baik dan benar. Kemudian di tahap 2 kita lakukan uji coba. Teori itu kan bisa lebih fokus. Febri. Apa, Pak? Febri, teori itu kalau bisa lebih fokus. Apa yang dimaksudkan dengan teori? Teori jangan terlalu luas. Teori. Nah, Ya. jangan terlalu luas teori. Jadi fokus Atau bisa juga kepada teknik. dicontohkan salah satu teknik. Bisa dicontohkan salah satu teknik. Salah satu tekniknya, Bu. Baik, Bu. Ya, Contohnya coba. seperti kita mengkaji teori passing bawah, yaitu kita mengkaji seperti teorinya, yaitu pada posisi kaki, yaitu seperti kakinya dibuka selebar bahu, agak ditekuk, kemudian pengenaan bolanya pas di antara pergelangan tangan dengan siku, dengan posisi tangan lurus. Ya. Kemudian setelah kita memahami masalah teori tersebut, barulah kita melakukan uji coba pada tahap kedua tadi. Ya. Ya. Oke. Jadi coba dengar ya semuanya. Jadi pengenalan penemuan itu, uji coba, itu kan sudah kita pelajari di tingkat dasar. Di tingkat dasar kita belajar semester sebelum ini, ya. Kita sudah sering coba melakukan teknik itu. Nah sekarang, karena pembelajaran ini termasuk ada sama dengan lanjutan, kita hanya memperhalus gerak. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Prof. Memperhalus gerak itu supaya kita terampil, tentu kaitannya enggak cuma satu. Ada unsur kondisi fisik di sana, ya. Kondisi fisik yang mendukung. Kecuali taktik itu memang untuk game gitu, untuk permainan. Nah, saya yakin Anda sudah mencoba berapa kali itu kan. Cuma karena kita daring sekarang, saya yakin tidak banyak mahasiswa mencobakan latihan-latihan. Tanpa latihan Anda tidak akan bisa mendapatkan keterampilan. Jadi dengan alat sederhana, saya sudah sampaikan kemarin itu, dengan alat sederhana Anda cobakan secara teorinya saja Anda harus paham dulu. Karena ini adalah bekal untuk Anda PL nanti. Minimal Anda mampu menjelaskan secara sistematisnya. Dan kedua, tanpa latihan Anda tidak akan mampu mencobakan. Kemudian saya lihat jangankan di kota ya, di tempat Anda tinggal, di daerah sekalipun ada kelompok-kelompok, ada lapangan bola voli, bergabung di sana, Anda lakukan latihan-latihan. Karena saya lihat RPS kita untuk pertemuan 8 kan ujian tengah semester. Saya belum ada konfirmasi dengan Pak Prof, apakah ujian tengah semester ini berbentuk praktek atau bagaimananya. Mungkin pertemuan ke-8 kita bicarakan. Kemudian pertemuan 9 sampai 12 itu Anda sudah mampu menyiapkan program pembelajaran tatap muka teknik dasar bola voli. Jadi Anda mampu menyiapkan program. Kalau Anda mau menyiapkan program, itu sudah kaitannya dengan pemahaman tentang teknik itu Anda sudah betul-betul sudah tingkat stabilisasinya sudah punya itu. Karena untuk lanjutan ini, untuk pembelajaran ini, syaratnya kemarin Anda luluskan dengan nilai B. Jadi itu ya. Nah ini, menyiapkan ini Anda lakukan secara tertulis dengan tulisan tangan. Anda boleh pilih salah satu teknik. Apakah itu servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, dan smash atau block. Anda boleh pilih, Anda siapkan program pembelajarannya sesuai dengan aturan membuat RPP. Anda bisa belajar di mata kuliah. Apa itu mata kuliah apa itu kalau berkaitan dengan itu? Ya. Kemudian Anda bisa belajar sendiri, otodidak,
melihat di internet bagaimana mempersiapkan rancangan suatu program pembelajaran di sekolah itu. Nah, nanti Anda kumpulkan, insya Allah kalau pandemiknya sudah selesai, pertemuan 9 atau 10 kita bertemu di lapangan. Anda akan dikasih mempraktekkan pembelajaran tersebut dengan anggota kelompok kecil dan dalam kelompok-kelompok kecil dengan waktu 20 menit masing-masing Anda dapatkan. Jadi dari sekarang Anda harus paham konsepnya tentang teknik itu, Anda pilih salah satu, kemudian Anda buat satu program pembelajaran. Jadi bisa paham itu tugas Anda ke depannya? Bisa, Bu. Nah, itu. Baik. Jadi Baik. ya. Saya tambahkan dikit, Boy, terkait dengan jawaban mahasiswa tadi. Iya. Iya. Jadi begini ya, Febri dan saudara semua, yang dimaksud dengan teori yang Febri sampaikan itu tadi, kita berbicara tentang misalnya spesifik tentang teknik yang dipelajari, ya. Misalnya belajar teknik apa tadi teknik passing bawah misalnya. Nah, konsep geraknya seperti apa? Konsep gerak itu, gambaran gerak itu mampu kita deskripsikan, kita perjelas dari bahasa kita. Seperti yang Febri sampaikan tadi, sikap kaki, tangan, lengan, ya itu gambaran daripada konsep geraknya. Nah, kemudian apa yang diperlukan ya terkait dengan fisik di situ? Ya, tentu perlu ada kaitan fisik seperti apa yang diperlukan. Ya, mungkin tidak perlu daya ledak, tidak ada daya ledak di situ. Baik daya ledak lengan dan juga tidak perlu. Hanya koordinasinya yang penting di situ, ya kan? Jadi dalam arti pembelajaran geraknya, koordinasi yang penting di situ. Ya, bagaimana mengatur lengan kiri, lengan kanan, ya dengan sikap yang benar, siku diluruskan, ya, nah, itu mampu dilakukan untuk melakukan passing bawah itu tadi. Nah, di mana? Bagaimana geraknya? Geraknya itu bersumber pada pergelangan bahu, bukan pada siku, bukan pada pergelangan tangan, ya. Jadi itu yang perlu dikenal. Ada konsep gerak itu apa faktor yang terkait ya secara fisik dengan itu, ya. Nah, itu kita kenali. Nah, apa yang dimaksud dengan penemuan? Ya, penemuan tadi itu, pengenalan penemuan adalah menemukan konsep geraknya itu tadi. Baru dalam arti teoritisnya. Ya, dalam arti konsep berpikirnya. Belum belum geraknya. Nah, ketika saudara melakukan, kalau saudara belum mampu, ya, karena belum didukung oleh komponen-komponen yang diperlukan tadi, faktor-faktor yang mendukung tadi, maka masuk pada tahap berikut uji cobanya. Uji coba dilakukan, dapatlah teori itu tadi. Ketemu dia apa yang kita kenal konsep gerak tadi itu, ketemu dengan apa yang kita lakukan. Ya, misalnya soal kita melakukan servis, kita pukul bola itu, ya, ke seberang net, mampu kita sesuai dengan konsep gerak tadi. Ya. Kalau passing bawah tentu konsep geraknya passing bawah. Servis. Passing bawah. Nah, itu dia. Jadi pada tahap pembelajaran kita sudah saudara sudah melewati fase penemuan dan fase stabilisasi itu sudah sampai di situ, Boy. Jadi stabilisasi itulah artinya pada tahap ini anak-anak sudah memiliki itu semua. Ya, nah bagi yang merasa belum tentu ya berarti memperbaiki itu. Ya, otomatisasi itu adalah keterampilan tinggi, tentu ini berlatih lebih intensif. Jadi sehingga gerak itu bisa dilakukan. Ya, kalau saudara lihat bagaimana orang bermain, ya dengan bermacam-macam trik dilakukan smash begitu juga. Kalau Anda lihat orang main bulu tangkis dengan sedikit melakukan gerak antisipasinya bisa tepat, ya, dan lain-lain. Jadi semua terjadi efisiensi gerak itu pada tahap otomatisasi itu tadi. Nah, itu kira-kira tambahan Boy terkait dengan pertanyaan Boy tadi yang dijawab oleh Febri tadi. Ya, silakan lagi Boy kalau.
Oke, jadi ya, mulai dari sekarang Anda sudah mempersiapkan itu ya. Saya berharap ada peningkatan dari kita ketemu di dasar dulu. Jadi mungkin Pak Sat, Ya, seperti biasa kita kan untuk MET, ya untuk UTS, kita kan prakteknya ke dinding gitu. ya, Passing ke dinding. ya. Dengan jarak, dengan tinggi 224 itu untuk putri Ya. itu. Ya, lebarnya nanti 3 meter, 09, jarak 2 meter dari tempat berdiri ke dinding. Ya. Nah, nanti 1 menit. Anda boleh cobakan di rumah, kalau ada dinding, ada bola. Saya yakin bisa pinjam bola. Saya lihat di dalam tugas-tugas sebelumnya, di waktu kita awal-awal perkuliahan ya, itu sudah bisa pinjam-pinjam bola nampaknya. Bola asli yang dipakai. Jadi itu bisa dicobakan ke dinding. Kalau passing atas lebih tinggi lagi arahnya nanti. Kalau passing bawah memang 224 itu aturan ketinggiannya. Jadi Anda cobakan ke dinding dalam 1 menit. Berapa kira-kira Anda mampu? Tapi dengan kejujuran ya. 1 menit itu mungkin Anda mampu passing bawah 30 kali. Ya 30 kali. Anda laporkan. Jadi nanti ketika kita ujian akhir semester, nanti itu juga tesnya, sehingga ada peningkatan atau tidak gitu. Jadi barangkali itu tambahnya dasar supaya dia agak waspada dikit tentang apa yang akan kita uji nantinya. Ya, ya. Jadi begini, Bayi. Saya kira tidak apa-apa itu. Nanti akan kita coba evaluasi terkait dengan skill tadi itu, teknik itu tadi, dengan tes-tes yang sampaikan Bu Ai. Tes misalnya ke dinding, itu kan artinya semua sudah diperkenalkan begitu. Ya, tes ke dinding, mempassing bola dengan memantul bola ke dinding itu dengan jarak sudah ada kita tentukan itu. Nah, mampu berapa kali? Nah, kita lihat nanti apa namanya kita sesuaikan dengan normanya yang ada. Itu berada di level mana gitu ya. Kita berharap tentu sudah berada pada tahap stabilisasi. Stabilisasi itu kalau mampu melakukan passing ke dinding berulang-ulang selama 1 menit dengan tingkat yang tinggi, ya jumlah skornya begitu, itu kan menunjukkan stabilisasinya bagus. Ya, sangat relevan dengan apa yang dimaksud dengan stabilisasi tadi, teknik tadi. Nah itu ya, jadi apakah bagaimana dengan yang lain? Ya, yang lain tentu berbeda lagi, ada tesnya. Kalau passing bawah, passing atas, ya seperti itu. Kalau di dasar dulu, tidak salah memasukkan bola ke dalam lingkaran ya, ya. Ya, kesasaran ya. Ya. Jadi nanti ada dituntut pada ini contoh sekali dengan istilah. Jadi gini dasar. Ya. Jadi gini Pak Sat, nanti kan pertemuan untuk ujian tengah semester kan pertemuan 8. Ya. Mungkin kita ambil nanti, kita berikan contoh seperti apa passing ke dinding itu. Saya punya video-video ujian terdahulu gitu kan. Nah, nanti kita kirim, Anda bisa cobakan. Di situ juga kita nilai adalah tekniknya, caranya. Dia banyak ke dinding, pantulan cepat, tetapi teknik salah. Jadi tekniknya banyak yang salah. Jadi itu pun termasuk penilaian. Jadi bisa dipahami itu? Terus. Silakan Bayi, terus. Bisa, Bu. Oke, jadi bisa, Bu. Jadi bisa dipahami itu ya? Bisa, Bu. Jadi sikap kakinya bagaimana, lengannya bagaimana, kemudian sentuhan dengan bola itu seperti apa, ya? Oke, barangkali itu aja Pak Sat. Ada. Dari sudah 5 menit ya, lagi. saya ada tambah sedikit ya. Sebenarnya ada tadi yang satu lagi materi terakhir yang enggak ada di materi itu yang materi terakhir kita bicara ada teknik-teknik di situ tadi. Yang terakhir Pak. Ya, jadi misalnya yang perlu didukung fisik yang banyak itu adalah teknik smash itu dan block. Service juga sudah mulai menggunakan ada power otot lengan. Service atas. Power lengan. Service atas. Jadi ingat ya, saya kira sudah ditampilkan ya pada pertemuan sebelumnya. Sudah dilihat ya. Misalnya smash itu dilakukan didukung oleh loncat. Jadi tidak mungkin tanpa kemampuan loncat kita memberi latihan smash itu di net. Ya percuma saja. Memang harus ada latihan loncatnya.
Nah, hal-hal yang mendukung ke arah itu yang perlu saudara lakukan, ya, secara mandiri itu. Bagaimana bisa meningkatkan loncat itu nanti bisa diberikan tatap muka terkait dengan peningkatan itu, ya, ada latihan-latihannya itu. Nah, begitu juga dengan teknik. Bu Ai kita perkenalkan. Nah, ini yang saya maksud. Ini sudah yang sistematika ini seperti ini tadi ini, ya. Jadi ini setiap satuan tatap muka akan berisi fase-fase seperti ini, ya, yang sudah kita kenal sejak dulu kala, ya. Jadi pemanasan, inti, penutup. Ini perlu menjadi perhatian semua. Ini untuk setiap praktek nanti, ya. Jadi kalau praktek itu nanti saudara semua, PL-nya itu diberikan dengan tahapan seperti itu. Latihan-latihan juga akan dilakukan seperti struktur yang seperti ini. Ya, nah kita lihat pemanasan. Soal pemanasan itu bisa dalam bentuk permainan kecil, ya, jogging itu lari-lari kecil, lari-lari, ya. Kemudian perlu diisi ada senam pemanasan lagi. Kalau ada stretching boleh ditambah dengan stretchingnya, ya. Nah permainan kecil itu yang penting saudara mahasiswa tahu apa manfaat, apa tujuan dari pemanasan, ya. Pemanasan itu belum termasuk latihan. Mempersiapkan tubuh akan masuk kepada fase latihannya. Fase latihan itu adalah pada kegiatan inti. Di sini hanya dibuatkan kegiatan inti itu bermacam bentuk latihan teknik dasar. Kalau itu, ya, yang dipelajari itu soal teknik, ya. Jadi tidak ada latihan fisik di situ. Karena memang ini adalah untuk pembelajaran teknik, ya. Nah, bagaimana dengan dukungan fisiknya? Ya persiapkan tersendiri di luar itu, gitu. Kalau ditambah lagi itu, maka materi-materi pembelajaran tekniknya tentu akan berkurang, ya. Nah, dimaknai saja bahwa bermacam bentuk latihan teknik dasar itu kan bisa dipahami, ya. Ya, semua bisa dipahami itu. Ya, jadi bisa latihan mandiri, individual, latihan berpasangan, latihan ke dinding, latihan pakai bola, tanpa bola, ya, latihan bertiga, latihan berempat, banyak itu, ya. Banyak macamnya, pendekatannya, ya. Kemudian yang pada tahap berikut penutup. Penutup itu biasanya kita akan berikan evaluasi ringan, ya. Ya, minimal itu kita memberikan fase recovery namanya, pemulihan. Bisa kita lakukan evaluasi sederhana, melihat kalau ada koreksi yang masih nampak terlihat salah, kita sampaikan, ya, koreksi pada kesempatan itu. Kemudian biasanya terjadi kita lakukan ada cooling down, ada relaksasi pada fase itu, gitu. Inilah kira-kira gambaran struktur, ya, kegiatan atau sistematika kegiatan pada setiap tatap muka, ya. Tatap muka. Kalau pembelajaran berlangsung misalnya selama kalau di kita kan 100 menit. Nah, kita bagi waktunya berapa menit, ya, untuk pemanasan, berapa menit untuk cooling down, semuanya itu diisi untuk fase kegiatannya. Ya, itu kira-kira. Lanjut berikut, coba satu lagi, lihat berikutnya. Nah, ini lihat prinsip pembelajaran latihan teknik dasar. Nah, lihat ya, harus diawali pemanasan secukupnya. Pemanasan yang tadi, ya. Setiap bentuk latihan dilakukan dari yang termudah ke yang tersulit. Nah, itu prinsip tuh, saudara semua, ya. Dalam belajar teknik, ini dalam belajar teknik, ya, bahwa prinsip belajarnya itu dari yang mudah geraknya sampai ke yang paling sulit gerak. Ya. Contoh misalnya, saudara belajar passing. Mana yang lebih sulit passing ke teman, ya, langsung passing bolak-balik itu dibanding saudara melakukan sendiri passing, ya, individual bolanya vertikal. Ya, melakukan passing sendiri. Atau melakukan passing ke dinding. Nah, kita lihat tingkat-tingkat kesulitannya. Mana yang termudah dari itu, lakukan itu yang duluan, ini pada fase berikutnya, ini pada fase berikutnya. Ya, tentu akan lebih sulit saudara melakukan passing, ya, dengan bergerak ke samping kiri, ke kanan, atau ke belakang. Ya, itu lebih sulit dilakukan ketika saudara melakukan passing itu diri di tempat, bolanya dilambungkan, ya, oleh temannya. Jadi itu gambaran bagaimana kita membedakan tingkat kesulitan itu tadi. Kemudian tidak didahului
Ya, tidak didahului oleh latihan kondisi fisik yang melelahkan. Belajar teknik kita harus berada dalam kondisi fresh, segar, ya, tidak boleh dalam keadaan lelah. Belajar teknik membutuhkan koordinasi. Ketika tubuh dalam keadaan lelah, koordinasi menjadi menurun, melemah, sehingga tidak optimal pembelajaran tekniknya. Ya, jadi maka tubuh fisik kita tidak boleh dalam keadaan lelah ketika kita masih belajar teknik. Ya, kemudian segera diberikan koreksi jika terjadi kesalahan. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau kita sebagai guru kita melihat ada kesalahan, dia melakukan passing, kita langsung berikan koreksi. Kesalahan-kesalahan itu bisa terlihat dari efek daripada kesalahan gerak itu, ya, terhadap tentu yang sudah pasti jalannya bola, arah bola yang ingin dituju, ya. Jadi itu akan merupakan indikator-indikator kesalahan, ya, akibat kesalahan-kesalahan alamat itu tadi, ya, arah itu tadi disebabkan oleh kesalahan gerak tekniknya sendiri. Kemudian segera diberikan koreksi, ya, terjadi kesalahan. Berikut. Nah, fungsi koreksi dalam ini sudah, lanjut. Lagi. Nah, ini teknik passing bawah dan passing atas. Ya, ini sekedar gambaran saja. Jadi bermacam-macam bentuk latihan dapat dilakukan, ya, dengan pendekatan atau dengan berbagai metode sebagai berikut. Latihan perorangan bisa, ya, baik lakukan sendiri, passing, diri ke atas bolanya vertikal dengan kontrol 1 meter sampai 2 meter. Kemudian latihan perorangan ke dinding, nah, ya, kan bisa itu dilakukan. Ke dinding juga bisa. Kemudian latihan berpasangan dengan teman. Kalau ada teman di dekat, pinjam bola, lakukan latihan-latihan passing berpasangan. Latihan kelompok kecil dan kelompok besar, bertiga, berempat, berlima bisa dilakukan. Ya, nah, dengan variasi-variasi yang cukup banyak. Kemudian latihan bermain. Latihan bermain itu kan bisa bermain passing bawah, ya, bermain passing atas, bermain kombinasi. Nah, nanti kalau sudah ada, misalnya masuk ada servis lagi, tambah dengan servis sudah di 3 teknik yang bisa langsung dibawa bermain. Ada servisnya, ada passing bawahnya, ada passing atasnya. Ya, sebelum masuk smash dan block. Nah, nanti gabung semua, ya. Berikut lagi, lanjut. Nah, teknik servis bawah dan servis atas. Lihat ini, ya, bermacam-macam juga bisa dilakukan. Perorangan misalnya lakukan latihan servis ke dinding. Kalau ada dinding dekat tempat tinggal kita, lakukan ke dinding. Kalau ada beton, ya, ke dinding beton. Kalau ada jaring, lakukan ke jaring itu. Ya, misal di kampus kita, di kampus air tawar, kan ada jaring. Di sana juga ada jaring. Bisa saja Anda memukul bola ke dindingnya itu. Ya, artinya bola tidak pergi jauh gitu. Ya, kalau latihan perorangan. Ya, latihan berpasangan tentu akan lebih mudah, bisa saling melakukan. Ya, servis bawah, servis atas bisa dilakukan. Ya, kemudian latihan kelompok kecil dan besar. Latihan kombinasi teknik, ini yang tadi, kombinasi kita sudah belajar passing bawah, passing atas, latihan servis, itu semua bisa dikombinasikan dalam bentuk bermain, ya. Bermain 3-3, bermain 4-4, 5-5, 6-6, bisa bermain 8-8 juga bisa, tidak ada masalah. Ya, yang penting kan semua teknik itu terrealisasikan gitu, ya, bisa dilakukan. Berikut teknik spike smash. Nah, ingat ya, keberhasilan teknik spike smash sangat ditentukan oleh elemen fisik antara lain delta atau tungkai, lengan, koordinasi, dan kelenturan tubuh, fleksibilitas tubuh. Ya. Nah, sudah dimiliki kah itu? Ketika belum punya daya loncat, kemampuan loncat, tentu tidak mungkin Anda bisa melewati atau mukul bola di atas net. Ya kan? Itu syarat, ya, yang sangat menentukan. Koordinasi gerak, salah koordinasi gerak bisa kesleo, jatuh terkilir karena pengaturan geraknya yang salah, koordinasi geraknya yang salah. Nah, orang yang baru belajar teknik itu berpikir banyak dia bagaimana menempatkan kaki, mengatur langkah. Itu bagi orang yang baru belajar. Itu yang tadi itu, ya, tahap penemuan, ya, tahap penemuan pengenalan tadi itu. Mengenal geraknya, kemudian dilakukan dicoba dengan langkah-langkah awalan, meloncat tanpa bola dulu itu. Lakukan pakai bola, ya. Nah, dia terjadilah nanti stabilisasi. Dengan berulang-ulang didapat
Kita kenal tekniknya itu dapat dilakukan, kemudian dengan melakukan yang benar itu, maka akan lahir apa yang kita kenal dengan stabilisasi geraknya itu, stabilisasi tekniknya itu. Latihan teknik spike memerlukan koordinasi gerak level tinggi. Lanjut ya. Teknik spike, keberhasilan latihan teknik spike dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan berbagai strategi. Latihan memukul bola ke lantai terlebih dulu. Ya, latihan smash itu kan tidak langsung Anda memukul di net. Jangan sekali kalau Anda belum mengenal dulu langkah-langkahnya, cara memukulnya, jangan langsung ke netnya itu. Percuma juga. Ya, Anda akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Jadi betulkan cara memukul bola sampai Anda tepat memukul bola itu pada telapak tangan, ya, memukul bola dengan secara sikap yang benar, ke dinding aja dulu, ke lantai. Ya, kalau ke lantai Anda berpasangan, pukul bola ke lantai, saling memukul ke lantai, jadi itu jalan cara memukul bolanya. Ya, dari hal-hal yang mudah terlebih dulu. Itu yang saya maksud tadi, yang mudahnya itu tadi. Latihan fase persiapan dengan 3 langkah. Nah, ini baru mengenal langkahnya itu tadi. Menuju fase utama dengan loncat dan memukul bola, ditutup dengan fase akhir dengan mendarat di lantai tanpa kesalahan. Ya, itu koordinasi tinggi. Ya, Anda melakukan awalan dengan langkah yang benar, melakukan tolakan take off yang benar, menghasil dengan daya dukung oleh kemampuan tungkai tadi, kemudian Anda melenting di udara dan memukul bola pada titik perkenaan yang terbaik, ya, mengenal dipukul bola pada telapak tangan. Nah, itu diperlukan pengulangan-pulangan itu sehingga dapat stabilisasinya. Jadi akan banyak saja terjadi kesalahan-kesalahan itu, ya. Kemudian latihan 3 fase teknik spike tanpa menggunakan bola dapat dilakukan secara perorangan dan kelompok. Latihan teknik spike smash harus dilakukan dalam keadaan tidak lelah. Kalau lelah, salah melakukan gerak, terjadi terkilir, ya, jatuh, macam-macam, ya, terjadi efek negatif daripada gerak yang dilakukan tadi. Itu makanya sangat diperlukan kondisi yang tidak lelah gitu. Kemudian teknik blocking, menutup prasyarat yang sama, ya. Meskipun dilakukan dengan teknik yang berbeda, tetapi prasyaratnya tetap ada loncat, tetap pemanasan intensif, kemudian dilakukan tidak dalam keadaan lelah, ya. Latihan blocking itu bisa lakukan 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Itu sudah Anda kenal dulu pada fase perkuliahan bola voli dasar, ya. Nanti ini untuk meningkatkan saja pengenalannya. Dan ada hal yang perlu, yang tadi belum disampaikan, saudara para mahasiswa, ingat lagi ya, perlu Anda lihat peraturan permainan yang berlaku. Ya, itu sangat penting. Jangan terjadi, saudara sudah selesai mata kuliah pembelajaran bola voli ini, pada tahap lanjutan ini, saudara tidak mengenal aturan-aturan yang berlaku umum dalam permainan bola voli. Contoh misalnya, berapa jumlah pemain dalam satu tim bola voli itu? Apa-apa saja posisi pemain, ya. Posisi pemain yang 6 orang itu ada istilah-istilahnya itu. Ya, itu perlu dikenal. Kemudian apa itu pemain libero? Pemain libero tahu kan, dikenal kan? Pemain libero, apa itu pemain libero? Apa tugasnya? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah, itu perlu dikenal. Itu dalam peraturan. Ya. Kalau Anda baca buku peraturan permainan bola voli yang resmi itu, maka Anda tidak kenal. Ya, itu yang saya maksud. Jadi perlu ada Anda telusuri, Anda baca itu dengan baik. Yang tidak tahu itu bisa dikomunikasikan. Pada pertemuan-pertemuan ini bisa nanti dikomunikasikan itu. Ya, kita akan singgung itu. Kemungkinan juga akan ada ujian-ujian teori terkait dengan peraturan itu. Ingat ya, saya mengingatkan saja itu, Tuti, tentang peraturan ya, Tia, bagaimana Pak sampaikan, ya Bu Ai ya. Yeah. Jadi itu anak-anak perlu mengenal itu. Anda kalau sudah mendapat bola voli ini, tanpa mengenal peraturan rasanya tidak enak, ya, ibarat masakan itu tidak enak masakannya itu, karena tidak mengenal peraturannya, ya. Jadi peraturan sangat penting juga, apalagi ketika Anda melihat pertandingan, ya, di kampung atau di mana gitu kan, Anda simak tetapi Anda kebingungan saja karena tidak mengenal peraturannya itu,
ya. Kok bisa orang keluar masuk, ya, penggantian segala macam. Nah, itu ada dalam peraturan itu. Berapa kali satu tim itu bisa melakukan dalam satu game itu, berapa kali dia punya hak untuk melakukan penggantian. Kemudian berapa kali dia bisa melakukan time out, ya, karena ada time out itu. Berhenti, kumpul dia di luar. Nah, kemudian sekian detik dia melakukan itu, masuk lagi ke lapangan, ya. Nah, tidak boleh pulang lama-lama, ada aturan-aturannya itu. Jadi itu perlu dikenal, ya. Nanti termasuk juga bagian satu lagi adalah pengenalan hubungannya dengan taktik strategi. Ya, taktik strategi, posisi-posisi itu kan sudah diperkenalkan. Ya. Jadi itu ingat-ingat itu ya, akan ada kaitan-kaitan dengan itu, dan ujian juga akan ada hal-hal yang berhubungan dengan teori. Saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, Mbak Tuti, ujian semester kita depan ini, kita tentu akan evaluasi hanya sebatas ya teori saja. Karena ini yang telah kita lakukan, ya, teori. Ke depan untuk praktek, ya, para mahasiswa nanti akan diberikan nanti contoh-contoh latihan-latihan itu secara sistematis, dan nanti itu Anda kembangkan. Maksudnya kembangkan begini, diberi satu contoh, misalnya di latihan apa? Di latihan servis. Ya, mulai yang termudah sampai ke yang tersulit. Jadi kita lihat, berikan contoh seperti yang program yang tadi. Ada pemanasan, kemudian inti, ada penutup. Ya, itu diberikan contoh-contoh latihan, teknik misalnya untuk servis. Mulai yang termudah sampai yang tersulit. Ya, dilakukan. Servis bawah, servis atas juga begitu. Passing juga begitu. Ya, smash apalagi. Ya, jadi itu. Ingat bahwa ketika saudara misalnya nanti PL pada tingkat usia SMP, kita belum akan memberikan penekanan terhadap smash dan block. Ya, cukup belajar teknik yang 3 itu saja. Servis, passing atas dan passing bawah. Servis juga servis bawah. Tidak kita perlukan, tidak tuntut yang servis atas. Nah, akan berbeda lagi pada tahapan berikut. Ketika Anda PL di SMA, maka semua teknik itu sudah kita tuntut mereka. Ya, bisa. Meskipun pada tingkat smash dan block itu tidak menjadi perhatian yang serius bagi kita, ya, tetap evaluasi dari 3 teknik, basic teknik yang 3 itu yang kita perlukan, ya, itu perlu dikenal ya, perlu dipahami. Itu yang saya maksud. Bagaimana di mana kita praktek, ada level usia SMP, ada SMA. Kalau sudah pada tingkat saudara ini, semuanya sudah bisa dituntut. Ya, termasuk smash dan block. Nah, oleh karena itu, untuk semua ya penguasaan, jangan lupa melakukan aktivitas itu di rumah sendiri. Latihan fisik tidak perlu berteman rame-rame. Ya, bisa sendiri dilakukan. Banyak contoh yang bisa dilakukan. Ya, saya sendiri ya sampai kondisi saat ini tidak bisa di luar, hujan dalam rumah. Ya, boleh nanti tanya kepada saksi. Kalau tidak ada mencari, tentu tidak bisa nampak kan itu ya. Kalau masih lakukan itu. Jadi apalagi anak-anakku semua ya di rumah itu bisa dilakukan. Contoh misalnya saja untuk memperbaiki loncat, Anda lakukan loncat bangku, letakkan bangku itu. Pertama turun naik untuk melatih tungkai ini, ya. Kemudian loncat samping, loncat ke depan, loncat menyamping. Nah, itu sudah Sudah latihan untuk loncat. Kalau ada skipping, main skipping. Kalau pemain bola voli dia sudah pasti bisa skipping, ya. Meloncat pagar, taruh agak tinggi sedikit, loncati 2 kaki. Kita untuk memperbaiki itu, ya. Kalau ingat bagaimana pengalaman Bapak dulu waktu menjadi atlet itu, semuanya Bapak kerjain, Bapak gantung bola itu isi pasir, gantung di pohon rambutan di belakang rumah, gantung tinggi daripada net, tinggi net 244 cuma 243. Lewat daripada itu, ya, loncat kita pukul, ya. Nah, itu adalah latihan untuk mendorong kita, motivasi kita untuk meloncat lebih tinggi, ya, sehingga kemampuan loncat itu kita miliki. Untuk latihan fleksibilitas,
Semuanya senam-senam itu diperlukan adalah untuk memperbaiki kualitas tubuh. Apa namanya? Fleksibilitas tubuh, tubuh. Anda melakukan senam, senam pemanasan, stretching adalah tujuannya itu. Ya, koordinasi. Nah, sudah meloncat, Anda mampu memukul bola di atas, jatuh, selamat, itu sudah memiliki koordinasi namanya. Ya, itu yang koordinasinya. Jadi ini hal-hal ya nanti akan akan ada untuk pertemuan-pertemuan dari itu akan ada betul-betul latihan yang bisa Anda lakukan juga di rumah. Ya, jadi harapannya nanti pada akhir penutup mata kuliah ini akan ada evaluasi baik teori, tetapi evaluasi tahap kedua fokus untuk evaluasi skill dan termasuk fisik juga. Ya, fisik itu hal-hal yang umum saja, misalnya ketinggian loncat, ya, sit up, back up itu kan mudah sekali dilakukan, push up mudah dilakukan. Hal-hal itu sangat penting untuk main bola voli. Ya, sit up misalnya, Anda mau meloncat, otot perutnya lemah, ya, otot lengannya lemah, bagaimana mau memukul gitu. Ya, terutama cewek ini tidak jaminan bahwa otot lengannya gede, besar, ya, pangkal lengannya ini kuat, bisa dia memukul bola dengan kuat, dengan cepat. Ya. Nah, apa artinya itu? Bahwa memukul bola itu memerlukan power. Power itu sudah kuat dan cepat. Ya, itu dia. Jadi dilatih otot lengannya kuat dan cepat geraknya. Ya, itu kira-kira yang sebagai tambahan. Bu Ai dan Uti, apa lagi yang perlu disampaikan kepada anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Mungkin Kalau ada cukup barangkali Pak Sat. Absen lagi. Oh iya, tadi kita ambil absen lagi. Iya. Oke ya, terima kasih semua anak-anakku semua. Anda sehat-sehat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, semoga sehat-sehat semuanya. Dan itu mohon jadi perhatian ya. Sekarang pandemi ini masih belum reda. Ya, perlu kita ekstra hati-hati dan mawas diri. Ya, Bu ya. Ya, Oke, Pak. cukup. Ya. Terima kasih ya. Barangkali boleh ada satu tutup, Ya, terima kasih kepada Ya, Pak. iya, boleh. Dengar aja, lanjut aja lah. Dengar aja. Meninggalkan Lanjut, silakan. ruangan, nah, biar Uti beresin nih mahasiswa ngambil absen. Mahasiswa Ya, yang ya, Oke. Oke, Bu Uti, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Tekan ya. Yo. Oke, kita mulai absen. Yang pertama dari Senin ya, Senin yang 7. Andika Manik. Yang dipanggil silakan. Ngacung ya, angkat tangan. Andika Manik. Andika Manik ada? Dendi Ramadan. Kelvin Pratama. Dirbo. Mana? Oke. Yang dipanggil buka mic-nya ya, biar ketahuan. Yang lain jangan dibuka dulu kalau belum dipanggil. Rama Geni. Robert Saputra. Hadis Yukindo. Nanang Muharmadi. Rici Saputra. Rizky Rinaldi. Hadir, Bu. Mana? Oke. Rizky Wahyu Pratama. Dirbo. Mana, Ki? Dirbo. Rizky, oke. Yang sore lagi, sebentar. Rian Afif Farhan. Dirbo. Mana nih? Oke. Sandra Putri. Ada Sandra? Tidak ada. Sarah Aulia. Hadir, Bu. Septian Rahmawanto. Septian ada? Mana Septian?
Mati lampu di rumahnya, Bu. Dia nge-WA saya, Bu. Kok tahu? Kok kamu di WA bukan saya di WA? Soalnya rumahnya dekat, Bu, dengan saya, Bu. Di sini juga panggil baru dia. hidup lampu, Bu. Kamu telepon dia, panggil dia, suruh ke rumah. Biar saya lihat. Ya, Bu. Ragel. Dir, Bu. Ragel keluar masuk dari tadi. Dir, Bu. Rahmat Alfian. Jaringan, Bu. Oh. Mana Rahmat Alfian? Ya, Bu. Coba diri Rahmat Alfian. Berdiri ya, handphone jangan dibawa. Rahmat. Celana pendek kuliah. Rahmat Fadilah. Hadir, Bu. Mana nih? Coba Rahmat Fadilah berdiri. Bu. Stand up, please. Nggak kelihatan. Kakimu mana? Lagi pakai ini, Bu, sarung, Bu. Baru udah sholat, Bu. Dari tadi pakai sarung, masa sekarang pakai sarung? Astagfirullahaladzim. Rahmat Saril. Rahmat Setiawan ada? Hadir, Bu. Mana? Oke, Setiawan. Rahmat Saril? Bu. Ya, Setiawan, oke. Rahmat Saril? Rahmat Welki? Rahmat Welki Hidayat? Reki Yudo Pratama? Rendo Aji Saputra? Hadir, Bu. Mana? Rendo Adir. Hadir, Bu. Reski Alfadilah? Reski Alfadilah? Rian? Hadir, Bu.